Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita ini mau dapat pahala besar, kuncinya di mana? Niat. Kenapa? Karena Nabi sudah bersabda SAW, apapun amal soleh, ya, apapun amal soleh, sah tidak sahnya, besar dan kecilnya pahala tergantung dari niatnya. Apapun amal soleh. Kalau amal salah, jangan dibahas niat. Ada amal soleh, ada amal salah. Jadi kalau amal salah itu niatnya jangan dibahas. Tidak ada pembahasan niat dalam bab amal salah. Pembahasan niat itu dalam amal soleh. Jadi jangan pernah berkata begini, Habib, untuk menghindari zina, ya, untuk menghindari zina, maka saya berniat menghindari zina dengan cara onani. Masya Allah, itu bukan menghindari zina, itu sudah berzina, namanya zina tangan, dosa juga. Jangan kamu kira kemudian jadi halal. Habib, daripada saya itu merampok rumah orang, lebih baik merampok rumah Allah. Niat saya baik, kan harta di masjid itu barokah. Nah, ini jelas amal salah. Jadi kalau amal salah gak ada judulnya niat baik tidak berlaku untuk amal salah. Habib, demi nasihatin suami, maka saya akan teriakin suami saya. Jadi kalau istri teriakin suami itu betul atau salah? Salah. Jadi nggak ada judulnya demi, ya, demi yang baik boleh, yang salah itu nggak ada. Yang salah tetap salah, yang salah tetap salah, yang maksiat tetap maksiat. Tidak bisa maksiat berubah jadi taat, nggak bisa. Jadi lebih baik kalau maksiat jujur saja. Haram, oh coba tiru ya haram. Ini dosa, ya ini dosa. Meskipun niat saya baik, tapi tetap dosa. Jangan kamu tiru. Jangan sampai kemudian beralasan, niat saya baik kok. Allah Maha mengetahui niat saya. Betul, Allah Maha mengetahui niat kamu. Tetapi Allah mengetahui, ya, Allah mengetahui bahwasanya kamu melanggar semua aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan dalam hadis ini innamal a'mal, ya, innamal a'mal pakai alif lam ta'rif, innamal a'mal. Yang dimaksud di situ amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik, tergantung dari niatnya. Jadi tidak ada amal salah jadi soleh karena niat, nggak ada. Tapi sebaliknya amal soleh, ya, amal soleh, amal saleh bahasa Indonesia, ya, amal saleh itu bisa jadi salah gara-gara niat yang salah. Amalnya baik tapi niatnya jelek, maka dia jadinya jelek. Contoh, amalnya sholat jamaah di masjid, bagus tidak? Bagus. Niatnya maling sandal, bagus atau jelek? Jelek. Berangkatnya sudah betul, kemana mas? Jamaah. Kemana? Masjid. Di hati niatnya maling sandal. Pertanyaan, itu kalau kemudian ketabrak dan isdet meninggal dunia, naudzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi kepada siapapun umat Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau terjadi seperti itu, kira-kira meninggalnya husnul khotimah atau su'ul khotimah? Jawabannya adalah bukan, wah meninggal dalam perjalanan ke masjid, luar biasa. Meninggal dalam perjalanan mau sholat isya berjamaah, luar biasa. Loh, manusianya, kitanya yang lihat betul, karena kita nggak bisa meneliti niat orang lain. Kita nggak bisa meneliti hatinya orang, nggak boleh kita teliti hatinya orang. Belum tentu lo itu niatnya baik ke masjid, belum tentu, oh salah kamu, nggak boleh. Ini untuk diri kita sendiri, ngukur diri kita. Kalau untuk orang lain berangkat ke masjid, kita akan katakan alhamdulillah sekarang udah mulai jamaah ke masjid. Iya, walaupun mungkin kemarin dia itu jamaahnya nggak di masjid, jamaahnya di tempat-tempat yang nggak benar, maksudnya kumpul yang nggak benar, berbuat yang nggak benar. Hari itu kok pergi jamaah ke masjid, kita lihat, maka kita harus katakan alhamdulillah. Hati nggak boleh diteliti. Yang boleh meneliti hati hanya yang punya hati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diri kita sendiri. Nggak boleh. Makanya kalau ada orang berangkat ke masjid meninggal dunia, kita cuma punya satu sikap, prasangka baik. Oh fulan alhamdulillah meninggalnya pas lagi wudhu di masjid. Tapi kan malaikat juga paham. Malaikat paham. Wah ini dieluk-elukan orang, disolatkan orang banyak, didoakan orang banyak. Malaikatnya ngakak. Ngakaknya bagaimana? Manusia-manusia itu baik-baik semua, dapat pahala semua itu. Itu dapat pahala baik semua. Tapi orang ini bukan niat mau sholat ke masjid, niatnya mau maling, niatnya mau mencuri. Innamal a'malu binniyat. Maka dia dapat balasan sesuai niatnya, bukan sesuai kondisi yang dilihat manusia. Makanya ada satu kisah, dua orang kakak beradik itu ya, yang satu ahli ibadah di lantai atas, yang satu ahli maksiat di lantai bawah. Tinggal satu atap, beda konsep.
Yang atas konsepnya konsep langit, yang bawah konsepnya konsep dunia. Pokoknya maksiat terus yang bawah, yang atas langit terus ibadah, ibadah, ibadah. Suatu hari yang di atas ini dapat bisikan dari setan. Udah, kamu sholatnya udah kebanyakan, ngajinya udah kebanyakan, zikirnya udah kebanyakan, ibadahnya udah kebanyakan. Sesekali maksiat gak apa-apa. Berapa tuh paling dosanya maksiat? Hitung-hitung palingan cuman kecil dosanya, akan dilalap sama pahalamu. Udah ikut adikmu tuh di bawah, nikmat hidupnya, maksiat terus asik. Mulai pakai akal. Makanya kalau jenengan udah amal, jenengan akal-akali ya. Kalau kita udah amal, kita akal-akali, turunan setan itu. Ilmunya turunan setan. Karena udah mulai hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Subhanallah, yang di bawah si adik dapat bisikan malaikat. Mbok ditiru kakaknya itu. Kamu tuh udah maksiat puluhan tahun. Minimal tuh mati ini mati taat gitu loh. Meninggalnya yang husnul khotimah. Ya, tiru kakakmu, udah puas toh kamu maksiat, sekarang tobat, udah ke atas ikut kakakmu ibadah. Akhirnya si adik ngikuti hatinya, ya saya tak ke atas, saya mau ikut kakak saya ibadah. Hasilnya si adik naik ke atas, si kakak turun ke bawah. Di tengah-tengah jalan alias di tangga kepleset bareng. Si kakak gelundung, si adik nyosop gitu ya, jatuh bareng-bareng. Hasilnya apa? Malaikat Israel kebetulan tugasnya di tempat yang sama, lokasi yang sama, dua manusia berbeda, kakak adik. Detik itu juga malaikat Israel mencabut nyawa keduanya. Hasilnya si kakak mendapat siksa, si adik masuk dalam kelompok orang yang taat. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Berarti niat itu medeni atau gak medeni? Medeni. Makanya ojo niat elek wis toh. Meskipun aku jelek, wujudku jelek, niat baik. Mau kemana? Sholat. Niat sholat tenan, perkara nanti di masjid maling ojo niat. Tergoda ya. Pokoknya saya mau niat ibadah ke masjid, semoga-moga aku untuk hidayah. Maling ojo ibadah. Tekan masjid kok kegodan setan ya. Ya itu urusan lain. Tapi perjuangannya itu loh ya, pasang niat yang baik. Niat yang baik. Makanya banyak orang-orang tuh yang zahirnya buruk, ujung-ujungnya baik. Karena niatnya nggak pernah jelek. Hatinya selalu punya niat yang baik. Tapi niat yang baik tidak bisa merubah perbuatan yang haram menjadi halal. Paham ya? Tapi perbuatan yang halal bisa jadi dosa karena niat yang jelek. Seperti misalnya tadi itu, sholat berjamaah niatnya pamer, nyombongkan diri. Aku loh, sholat jamaah di masjid terus, nggak kayak kamu. Hatinya seperti itu, sambil lewat di jalan tuh ngasih salam sama assalamualaikum, dohirnya assalamualaikum. Tapi hatinya, tonton gitu, ahli masjid, orang kayak kamu. Lihat nih saya ahli pengajian, gak seperti kamu, hidup cuma drama Korea saja. Walaupun memang betul perbuatannya dia itu baik, tapi niatan merendahkan orang lain dengan amal soleh, merendahkan orang lain dengan taat, itu namanya sombong. Sombong itu tidak boleh, gak bisa kesombongan merubah yang sombong ini jadi halal ya. Gara-gara perbuatannya taat. Taat diisi niat sombong, itu dosa kuadrat. Orang sombong pakai duit itu masih nggak seberapa. Sombong pakai sholat, ngeri ya. Sombong pakai zikir, ngeri ya. Merendahkan orang lain. Nah itulah penyakitnya iblis. Iblis itu sombong kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena apa? Pamer taat. Saya udah ngabdi sama Allah ribuan tahun. Kamu baru lahir kemarin saja kok ya. Saya suruh sujud sama kamu. Sombong dengan taatnya. Sombong dengan ibadahnya. Sombong dengan bentuk tubuhnya. Maka Allah laknat selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Sampai di sini jelas? Nanya ya Bu. Ibu, pernah enggak bentak suami? Niatnya baik atau buruk? Jadi nggak ada judulnya kurang ajar diniati baik, nggak ada. Nggak ada. Jadi semua itu harus sesuai SOP, syariat. Ya, bagaimana syariat berkata, halal itu jelas, haram itu jelas. Tapi sesuatu yang halal bisa jadi dosa karena niat. Ikhwani rahimakumullah. Terus hadis niat itu kandungannya apa toh? Kandungannya sangat banyak. Yang pengen saya tekankan, yang pertama niat itu pembeda antara ibadah sama bukan ibadah. Pembeda. Dengan niat maka membasuh wajah itu beda dengan mencuci wajah. Membasuh wajah dalam wudhu beda dengan mencuci wajah. Makanya ketika di Majlis Ar-Raudhah dan negara kita lagi menerapkan standar COVID, ya standar bagaimana penerapan kesehatannya itu seperti apa, maka di Majlis Ar-Raudhah tidak menggunakan istilah, saya tidak mengajak Anda semua menggunakan istilah cuci tangan. Karena kalau saya katakan masuk cuci tangan, maka Anda tidak akan dapat pahala.
nggak akan dapat pahala. Dapatnya apa? Ya baik, bagus cuci tangan. Tapi saya ajak untuk berniat yang benar. Niat yang benar bagaimana? Masuk Majlis Ar-Raudhah, tajdidul wudu, perbarui wudu. Wudu itu ada sunnahnya, nomor 1 cuci tangan. Nah ketika cuci tangan maka pakai sabun. Kemudian yang kedua nggak usah pakai sabun. Dengan begitu maka dapat pahala wudu, bukan sekedar cuci tangan. Maka orang akan mengatakan di Majlis Ar-Raudhah bukan sekedar cuci tangan, tapi ada cuci tangan, cuci wajah, cuci telinga, cuci rambut, cuci kaki, cuci mulut, cuci hidung, dan lain sebagainya. Bersih, masuk masjid, masuk musola, masuk majelis, lebih dari yang diminta. Melakukan lebih dari yang diminta. Kenapa? Karena syariatnya Nabi Muhammad SAW is perfect, sempurna. Gak setengah, sempurna. Semua terpenuhi. Nah itulah bedanya niat sama gak niat. Kalau Anda masuk, kemudian cuci tangan, cuci wajah, tangan dan kaki, gak niat wudhu, ya basuh kepala gak niat wudhu, tapi niatnya cuma memercikkan air, mengalirkan air, namanya bukan wudhu, maka tidak dapat pahala ibadah. Ada orang diet, dari mulai azan subuh sampai azan maghrib gak makan, gak minum, gak masukkan apapun ke dalam mulut, ya tenggorokan, perut, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Tapi dia gak niat puasa. Ditanya, kenapa kamu kok gak makan, gak minum? Diet. Dapat pahala enggak? Enggak. Namanya diet, bukan puasa. Yang membedakan diet dengan puasa adalah niat. Dengan niat maka adat menjadi ibadat. Dengan niat adat menjadi ibadat. Kebiasaan menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Syaratnya apa? Niat, itu yang pertama. Yang kedua, niat itu merupakan penentu sah tidak sahnya sebuah amal. Sholat itu kalau nggak pakai niat nggak sah. Namanya sholat itu rukunnya adalah niat. Niat ketika takbiratul ihram. Kalau nggak pakai niat sholat, maka namanya bukan sholat, nggak sah. Maka puasa, sholat itu membutuhkan niat. Sah atau nggak sahnya tergantung dari niat. Makanya ilmu niat adalah ilmu yang sangat penting. Ketiga, tolok ukur diterima atau ditolaknya sebuah amal. Amal ini ditolak atau diterima ya, dilihat niatnya. Amalnya udah benar sholat, amalnya udah benar sedekah, amalnya udah benar zikrullah, amalnya udah benar membantu orang. Ditolak sama Allah atau diterima tergantung niat. Kalau niatnya itu baik, diterima sama Allah Ta'ala. Kalau niatnya buruk, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya begini, ngasih hadiah kepada presiden, bagus atau nggak bagus? Bagus ya. Kira-kira kalau Anda mau ngasih hadiah ke presiden, langsung diterima atau ada urutan keamanannya? Urutan, betul kan ya? Oh, pos pertama dicek dulu sama siapa, hadiahnya apa. Betul? Kalau bungkusnya bagus, bagusnya luar biasa. Peti terbuat dari kayu jati yang bagus, diukir bagus. Kira-kira menarik atau nggak menarik? Menarik. Dibawa ini ke pos pertama. Ya, pos pertama. Misal ada berapa pos untuk sampai nanti kepada bagian yang menyerahkan hadiah untuk presiden suatu negara. Pos pertama, dicek sama pos pertama, bagus luarnya. Pos pertama tidak punya wewenang untuk buka isi. Yang punya wewenang buka isi adalah pos kedua. Sampai di pos kedua dibuka, ternyata isinya bangkai kucing dan bangkai babi. Saya mau nanya, diterima atau ditolak? Terus yang ngirimi hadiah kira-kira dibiarkan atau ditangkap? Pasalnya apa? Penghinaan kepada presiden. Betul? Nggak bisa ngomong, oh ini bagus, kayu jati, lanjerone apa? Isinya apa? Makanya dikatakan tidak sampai kepada Allah dagingnya, ya gajinya nggak sampai, tapi yang sampai apa? Yang sampai adalah niatnya. Niatnya apa itu? Karena itu ya ikhwani rahimakumullah, kalau orang itu mau diterima amalnya, lihat isinya. Kadang bungkusnya biasa-biasa saja, baik, tapi biasa-biasa saja, standar dibungkus kotak, bagus toh? Bagus, biasa bungkusnya, tapi ternyata isinya berlian. Maka begitu dibuka sama yang terima, isinya berlian, ditanya siapa yang ngirim ini? Yang ngirim fulan, dipanggil, diajak masuk ke dalam rumah, dimuliakan. Begitulah kita, walaupun mungkin sedekahnya belum bisa banyak, sedekahnya sedikit. Walaupun mungkin sedekahnya baru bisa masakkan satu piring buat tetangga, tapi niatnya kuat. Saya pengen tetangga saya ini berangkat kerja nggak mikir sarapan. Saya ada lebihan masakan yang mau saya serahkan tetangga saya, niatnya kuat, bisanya ngasih satu piring, dia masak yang baik, serahkan tetangga. Allah lihat niatnya itu. Mungkin orang lain bisa ngasih yang lebih nikmat, lebih mahal, ya lebih lezat, ya lebih lengkap. Tetapi Allah lihat yang satu ini, kalau punya dia akan kasih yang lengkap. Lah punyanya cuma itu, niatnya luar biasa. Allah lihat niatnya, diterima atau ditolak itu tergantung niat. Karena itu kita hati-hati sama amal kita. Jangan sampai capek-capek ternyata nanti ujung-ujungnya ditolak semua.
tolak. Nanti saya mau kasih rahasia sesuatu, nanti di belakang ya. Tolak. Akhirnya apa? Rugi, capek, lelah, nggak dapat apa-apa. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu orang-orang soleh terdahulu sangat menjaga niatnya. Dicek hatinya. Mau apa ini? Mau apa? Saya belajar dan saya belajar praktek. Jadi kalau mau pergi keluar kota misalnya, pergi keluar kota, atau gini, waktu saya mau disuruh bimbing haji, plus pertanyaan buat antum semua, ini untuk belajar ya. Kalau antum diminta menjadi pembimbing haji plus, senang atau enggak senang? Senang. Wajar toh kalau senang? Wajar. Nah ketika ada seseorang disuruh bimbing haji plus, jawabannya sebentar ya, saya pikir dulu. Padahal baru haji 1 kali yang wajib. Ini orang ini waras atau kurang waras? Banten nggak apa-apa, jelas boleh. Ditelepon, Ustadz, Habib, ya, tolong tahun ini jadi pembimbing haji plus kami. Gratis, disangoni. Nanya, kamu baru sekali haji, belum tentu bisa haji lah lagi, disuruh jadi pembimbing haji plus. Pertanyaan saya, kira-kira kalau Anda langsung iya atau mikir? Kebanyakan iya, betul. Oke. Dan ini kalau ada ustadz yang kemudian bilang, saya pikir-pikir dulu ya. Saya pikir-pikir dulu. Kira-kira termasuk ustadz yang rodok waras atau kurang waras? Orang awam akan ngomong ya, bodoh. Kita ayo ustadz tapi kok kurang pinter. Kudunya cukup terima. Kan seperti itu. Tapi saya diajari sama guru-guru saya, sama orang tua saya, mau amal harus punya niat. Saya ukur, kalau saya berangkat haji, ini haji yang kedua ya, kalau saya berangkat haji, saya akan meninggalkan pengajian Jumat malam Sabtu. Pengajian Jumat malam Sabtu. Orang-orang dari desa, dari luar kota, dari dalam kota, ninggalkan rumahnya, pengen belajar bareng sama saya, kok saya tinggal pergi ke Mekah? Nah Tuhan saya di mana emangnya? Kalau saya cari ridhonya Allah Ta'ala, saya duduk di sini, saya dapat ridhonya Allah Ta'ala. Kalau saya cari haji, saya duduk di sini dapat haji. Kalau saya cari umrah, saya duduk di sini dapat umrah. Kenapa? Yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib udah dituntaskan, betul kan ya? Ini urusannya bukan urusan wajib. Sebulan ditelepon lagi, Ustaz, bisa enggak? Mau tidak? Sebentar, ini perintahnya belum turun. Saya belum dapat niat. Cari niat 1 bulan gak dapat. Alasan, aku ya pengen mangkat gaji, maksud gak pengen. Cari-cari alasan. Alasannya begini, dibantah sama hati saya, bleng. Alasannya begini, dibantah sama hati saya, bleng. 4 bulan kemudian, udah yang nelpon mungkin sudah lelah telepon, WA, Ustadz gimana? Jadi ikut tidak? Kesannya kok Habib pikir sombong men ya. Yang lain ditawari, siap. Yang lain pengen, ini kok dikasih, kok tambah. Sebentar, nanti dulu, sebentar, nanti dulu. Nah kebetulan saya nyopir, saya ini kan pekerjaan tetap sopir. Saya nyopir ke Tulungagung. Mau ceramah di Tulungagung, saya nyopir. Samping saya Mas Wahid. Di belakang ada teman-teman. Dan biasa kalau saya nyopir, yang lain alhamdulillah rajin tidur. Jawabannya daripada melek pusing, lebih baik merem kan gitu. Kalau melek nanti pusing gitu, lebih baik merem tidur. Nyopir saya. Begitu lewat Trenggalek, turun Trenggalek menuju Tulungagung, saya disadarkan sama Allah Ta'ala, gelap. Ya Allah, ayah saya almarhum kan belum sempat berangkat haji, sudah meninggal. Belum berangkat haji sudah meninggal. Berarti ayah saya belum berangkat haji. Kalau saya anak yang bekti, saya akan hajikan orang tua saya. Saya bisa suruhan orang untuk hajikan orang tua saya. Tapi kalau ada kesempatan saya bisa berangkat sendiri. Kenapa saya nyuruh orang lain? Berarti kurang pas nanti. Inilah niatnya. Ini niat yang sangat kuat buat saya untuk sementara waktu pergi meninggalkan Majelis Ar-Raudhah. Langsung nyetir itu, ya saya telepon. Insya Allah saya siap. Itu kurang berapa hari pendaftarannya ditutup ya. Insya Allah saya sih siap. Sudah ketemu niatnya. Teman saya ngucap alhamdulillah. Di situ barulah dapat niat berangkat haji kedua. Niat menyenangkan orang tua. Niat birrul walidain. Jadi judulnya bukan berangkat haji lagi. Judulnya apa? Birrul walidain. Nah ini belajarlah punya niat gitu loh. Jangan sampai pergi Majelis Ar-Raudhah ngapa? Rutinan. Ya ganjarannya rutinan. Malaikat terus apal absen masuk, oh yes rutinan gitu.
Buatlah malaikat kaget-kaget, buatlah malaikat heran, buatlah malaikat rebutan, buatlah malaikat bingung nyatet piye iki, bingung nyatet ganjarannya. Cari niat yang besar. Masya Allah, ternyata di Masjid Ar-Raudhah itu ada rotinya. Ternyata ibu saya suka rotinya. Mesti sebut tak gitu. Nggak pernah ngoleh-ngoleh itu. Pasang niat nih, roti simpen oleh-oleh yang di rumah dulu. Nanti ternyata yang di rumah suka, rotinya enak, enak, ibunya suka. Ngenteni seminggu. Allahumma roti. Jadi berangkatnya ke Masjid Ar-Raudhah itu cari ilmu iya, cari roti iya. Orang bingung, ngapain kamu cari roti? Dikira orang doyan roti. Kenapa? Birrul walidain. Sing nonton rada bingung, ngopo iki roti birrul walidain. Jadi dia berangkatnya ke Masjid Ar-Raudhah itu dengan hati yang senang. Aku cari ilmu dan aku bisa pulang bawa sesuatu yang buat senang orang tua aku. Masya Allah. Oh, di dekat Masjid Ar-Raudhah ada nasi goreng enak misalnya. Ternyata nasi goreng kesukaan ayah saya, misal begitu. Maka berangkat ke Masjid Ar-Raudhah, niat saya nanti mau beli nasi goreng oleh-oleh buat ayah saya. Senang ayah saya. Itu double itu. Makanya orang-orang dulu kalau mau keluar kota itu memperbanyak niat. Di antaranya tambah cari titipan. Kalau kita kan ojo foto TV. Jangan ada titipan, abot-abot. Jangan ada titipan. Orang dulu, Masya Allah, orang dulu. Makanya orang dulu tuh, wah luar biasa. Kalah awake dhewe. Ya kalah. Zaman tuh semakin kesini mesti semakin elek. Ojo gaya. Saya lebih bagus. Zaman itu menjauhi Nabi Muhammad SAW pasti semakin buruk. Gak mungkin semakin baik. Gak ada. Zaman terbaik zaman Nabi Muhammad SAW. Setelah itu zaman setelahnya. Tambah lama tambah turun, entek jeduk kiamat. Selesai. Ya kiamat. Orang dulu itu pasti lebih hebat, tapi kita jangan kalah hebat kan begitu ya. Tak tiru nih. Saya mau contoh, saya berjuang agar menjadi seperti beliau-beliau, menjadi seperti orang-orang yang baik-baik itu. Orang dulu itu kalau mau pergi keluar kota, misalnya, kok mau pergi ke Bandung, mau pergi ke Surabaya, mau pergi ke Kalimantan, mau pergi Banjarmasin misalnya ya, mau pergi ke Lampung. Kok tahu di Lampung ada keponakannya, ada anaknya Bude, ada anak dulurnya ya. Ada sepupu, oh anaknya Bude ada di sana, anaknya Pak D ada di sana. Itu sebelum berangkat tambah marani Pak D, Budenya niat nyenengno hati. Saya insya Allah 2 hari lagi mau berangkat ke Lampung. Bude, mau ada yang dititipkan tidak? Itu kelihatannya anaknya Bude itu doyan sambel loh, buatannya Bude, sambel pecel lah. Bude membuat sambel pecel lah, saya bawakan. Jadi berangkat ke Lampung tuh niatnya udah lain lagi. Bukan niat cuma satu, niat apa yang jadi tujuannya, ternyata niat menyenangkan Budenya, niat menyenangkan nak dulurnya, dan cari niat yang lain. Itu orang yang berangkat mengagetkan malaikat. Tugas kantor biasa. Kemana mas tugas kantor? Kan gak enak. Kemana mas? Nyeneng nak dulur. Makanya orang dulu tuh kalau keluar dari rumah tuh kalimatnya indah. Orang dulu ya, orang dulu. Kemana mas? Nyenengno anak bojo. Ya kan, nyenengno anak bojo. Menyenangkan anak istri. Itu orang dulu niatnya begitu nyenengno. Kemana mas? Ya cari sesuatu yang bisa dibawa pulang buat anak sama istri. Orang sekarang enggak. Nanti mas, golek duit mumet. Lain gitu. Semangatnya itu beda. Karena apa? Niat. Makanya niat di dalam hati ini membuat sesuatu amal jadi luar biasa, biasa-biasa, atau bahkan ditolak. Makanya kita perbaiki niat kita. Ikhwani rahimakumullah. Hadis di atas juga menjelaskan bahwa niat yang baik memiliki dampak kebaikan yang tanpa batas. Karena Allah dan Rasulnya yang akan membalas niat baiknya. Kan ada kalimat, barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, kalau siapa yang hijrahnya kepada dunia, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Saking buruknya niat untuk dunia dan niat untuk wanita, saking buruknya, makanya tidak disebut berulang. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia cari, dia kejar, atau wanita yang pengen dia nikahi, fa hijratuhu, maka hijrahnya ila ma hajara ilaih, untuk yang dia niatkan tadi. Tapi kalau untuk Allah dan Rasulnya bagaimana kalimatnya? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya disebut lagi untuk Allah dan Rasulnya. Hijrahnya untuk dunia atau wanita nggak disebut. Maka mendapatkan dunia dan wanita nggak disebut. Kenapa? Saking jeleknya niat. Karena niatnya jelek sampai nggak disebut oleh Nabi Muhammad SAW, nggak disebut. Tapi begitu niatnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Nah kalimat hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya artinya yang ngasih balasan Allah dan Rasulnya.
Nah kalau yang ngasih balasan Allah dan Rasulnya berarti unlimited, nggak ada batasnya, nggak ada batasnya, besar, luas. Karena itu kalau kita lihat kisah Ashabul Kahfi, ya Ashabul Kahfi itu di dalam surat Al-Kahfi ayat 10 dikatakan di situ, awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Ashabul Kahfi merupakan sekelompok pemuda beriman yang hidup di tengah masyarakat penyembah berhala dengan seorang raja yang zalim beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Sang raja marah dan memaksa mereka untuk mengikuti kepercayaannya. Ashabul Kahfi menolak perintah itu dan berhijrah menjauhi dari sang raja. Mereka pun bersembunyi di sebuah gua dengan niatan kuat agar raja dan rezimnya yang zalim itu dirubah oleh Allah menjadi raja yang taat kepada Allah. Ya, menjadi raja yang taat kepada Allah. Allah pun menidurkan mereka selama 309 tahun dan membangunkan mereka tepat di saat-saat raja dan rezimnya telah berubah menjadi pemerintahan yang islami dan raja yang bijak. Ikhwani rahimakumullah, perhatikan. Sekelompok pemuda, jumlahnya khilaf. Ya, jumlahnya khilaf. Pemuda, bukan nabi, bukan rasul, pemuda. Orang yang punya iman sama Allah dan Rasulnya. Lihat ada suatu raja yang zalim. Lihat raja yang zalim. Maka karena nggak mampu merubah, pergi sekelompok pemuda ini. Dikejar, maka sembunyi di gua. Minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, ya, tolong dirubah jadi raja yang baik, pemerintahan yang baik. Niat, pengen tapi nggak bisa. Maka dibuktikan dengan bergerak pergi menjauhi. Itu namanya niat, ada upaya. Hasilnya di luar akal manusia. Ternyata hasilnya itu pemerintahannya dirubah tanpa pemuda ini berbuat apa-apa. Paham maksudnya enggak? Semua orang sih, enggak paham enggak? Mana aku ngomong? Bu. Wah, ini ada Habib Muhammad di samping ini. Apalagi lagi pakai masker seperti ini. Habib Muhammad bukan nih? Oh ya, Habib Muhammad, alhamdulillah. Iya, karena pakai masker kan saya enggak begitu dong. Takut ngira beliau ternyata nanti kalau kembarannya kan insyaallah. Khair, Wid. Ada ilmu baru, Wid. Walaupun sudah lama. Pas antum datang tadi. 309 tahun Ashabul Kahfi itu kira-kira nyusun pasukan enggak? Ashabul Kahfi tidur 309 tahun nyusun pasukan enggak? Enggak. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun ceramah enggak? Enggak. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun tiap hari doa enggak? Enggak. Enggak kan? Tapi ketika tidak tidur nunjukkan niatnya. Niat itu harus ada perbuatan. Kalau nggak ada perbuatan namanya bukan niat, namanya melamun. Maka Ashabul Kahfi pengen ini pemerintahan berubah jadi baik, pengen rajanya berubah jadi baik, ya pengen. Minta sama Allah sebelum tidur tuh minta. Berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat yang tadi sudah kita bacakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berilah kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Minta sama Allah Ta'ala. Hasilnya apa? Tidur 309 tahun tidak boleh melihat yang tidak enak. Tidak boleh melihat yang tidak enak. Tidurnya dibuat nyenyak, nikmatnya luar biasa. Bangun-bangun badannya segernya luar biasa. Merasa tidurnya baru sebentar saja. Saya mau nanya sama jenengan semua, kalau Anda tidur 2 hari, kira-kira bangun rasanya badan enak atau tambah nggak enak? Tambah tidak enak, betul. Bangun wajahnya kelihatan seger atau semakin lungset? Semakin nggak enak dilihat wajahnya, betul kan ya? Kelamaan tidur. Nah kalau kita ditidurkan 309 tahun, kita tidur 309 tahun, bangun itu seharusnya bisa jalan atau lumpuh? Seharusnya lumpuh. Tapi Ashabul Kahfi bangun seger jalan bahkan langsung ke pasar. Berangkat cari makan. Ya, berangkat cari makan. Kenapa? Yang nidurkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidurnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidurnya karena Allah, yang menidurkan Allah. Pertanyaan saya untuk saya dan hadirin semuanya, selama ini kita tidurnya karena Allah dan minta ditidurkan Allah, atau kita merasa mampu tidur kemudian taruh badan di tempat tidur kemudian merem aku turu? Yang mana? Suruh baca doa saja nggak dibaca. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bib, rawani bib, takut. Nah kenapa? Nah itu kalimatnya, dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu aku akan mati. Engkau orang bablas bib. Nggak jadi dibaca doanya bib. Di mana aja ya? Bismika Allahumma ahya, amut gak diwaca ya bib ya. Ya kayak gitu. Dibaca.
Artinya manusia itu nggak bisa hidup dan nggak bisa mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa tidur dan nggak bisa melek kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ashabul Kahfi tidurnya dengan Allah, bangunnya dengan Allah, dan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya apa? Kerajaan itu dirubah sama Allah Ta'ala jadi raja yang soleh, pemerintahan yang baik. Jadi melek itu melihat hasil niatnya. Melek melihat hasil niatnya. Cuman hasil niat itu ada yang melihat di alam barzah. Ashabul Kahfi melihat hasil niatnya masih hidup, gak ikut kerja. Karena itu kadang niat kita itu terwujud tanpa kita harus capek. Makanya jangan merasa apa yang mungkin. Contoh, jenengan pengen ada pesantren di desa jenengan. Wah, ini kalau di desaku ini ada pesantren yang besar, yang bagus, kan ya indah. Tapi ya kapan? Wong saya ini ya bodoh, saya nggak punya duit. Ini namanya menyepelekan Gusti Allah. Ya, berarti memandang remeh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang percaya sama Allah Ta'ala, nggak usah mikir kakean. Ya Allah, saya pengen di desa saya ini ada pesantren ya Allah. Pesantren yang baik, yang manfaat ya Allah, yang besar ya Allah. Saya belum punya duit tapi saya punya kamu ya Allah. Saya belum punya ilmu, saya punya kamu ya Allah. Saya mulai dengan dongo dulu ya Rabb. Beri saya anak keturunan yang nanti bisa mendirikan pesantren. Beri saya orang yang bisa mendirikan pesantren di kampung ini ya Allah. Allahumma ya Rabb, dongo terus. Isone dongo. Itu namanya bukan ngelamun, sudah nih niat, sudah bergerak berdoa. Mulai rodok ngelamun jadi dihina sama mungkin istrinya, Pak, rodok waras titik toh Pak. Mulai pasang fotonya Habib Muhammad di pasar, ya di tokonya dipasang. Kemudian suatu saat Habib Muhammad mudah-mudahan meresmikan pesantren kami. Masya Allah. Istrinya ngomong, Pak, ngelamun cuk dukur-dukur ya Pak. Kalau ngelamun jangan keterlaluan. Kemudian di rumahnya mulai ambil dari Google, cari gambar pesantren ya, dicetak, tempelkan tembok pesantren impian. Terus fotonya Habib Muhammad di sampingnya, diresmikan Habib Muhammad. Istrinya mulai ngomong, katain jeglek ini. Kelihatannya jeglek ini. Kok subhanallah. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian Habib Muhammad main ke desa itu, terus ngomong sama Pak Lurah, ini saya tuh ada titipan wakaf buka pesantren di sini. Dananya itu 20 miliar. Amin, kata ya, amin. Namun nekat sisan enggak apa. Dananya 20 miliar. Ini tanah di sini yang layak untuk dibuat pesantren yang mana? Kok yundelalah kok sebelah omahe Mas mau. Masya Allah. Akhirnya dibeli, dibangun. Suaminya ngomong, "Lamun tuh aku." Ya. Itu hanya niat. Saya udah membuktikan keajaiban niat itu, sudah membuktikan. Jadi nggak kaget lagi. Oh, saya punya niat gede. Suatu saat nanti insya Allah Ar-Raudhah ini punya pesantren besar. Insya Allah niat. Suatu saat ya pesantren gede, insya Allah manfaat. Ya sekarang bangunan gede, santri terbatas, santri weekend yang akan kita kencengkan. Tapi suatu saat akan punya pesantren besar. Insya Allah niat. Dan saya pengen melihat itu, saya masih hidup. Jenengan berangkat duluan nggak apa-apa. Bareng-bareng ya lihat itu ya, insya Allah. Perkara nanti yang bangun siapa, yang ngurus siapa, yang mendirikan siapa, itu nggak jadi masalah, kan tambah enak. Semakin kita itu tidak bergerak, maksudnya nggak repot kan semakin bagus. Ashabul Kahfi tadi dapat pahala berubahnya satu kerajaan tanpa harus merubah kerajaan itu. Ganjarannya itu bahkan diabadikan dalam Al-Quran 309 tahun turu. Asik ya? Asik. Jadi nggak pakai repot, nggak pakai capek-capek, dah tidur. Allah ngomong, aku ada, biar aku yang urus, ya, biar aku yang urus. Niatmu sudah kamu buktikan sesuai batas kemampuanmu. Selanjutnya aku yang bergerak, aku yang mengerjakan. Ikhwani rahimakumullah. Nah itulah kekuatan niat. Kemudian kalau kita melihat niat daripada ibunya Sayyidatuna Maryam alaihi salam, Hana, ibunya Sayyidatuna Maryam, neneknya Nabi Isa alaihi salam. Neneknya Nabi Isa tuh niatnya nggak nanggung-nanggung. Hamil, ibu-ibu belum ada yang mencontoh dan saya belum ketemu ibu-ibu yang mencontoh, dan semoga kalau ada jangan nemui saya, nemui Habib Muhammad saja. Hamil, itu langsung nazar. Bayi yang di perut saya wakaf lillahi ta'ala. Saya gugurkan semua kewajibannya, saya jadikan pelayan untuk rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, biar ngurus masjid.
biar ngurusi masjid, hidupnya biar ngabdi sama Allah, hidupnya biar jadi budaknya Allah, hidupnya biar ibadah. Niat anaknya biar seperti itu. Beda dengan bapak ibu zaman sekarang. Nah, kalau besar jadi dokter ya nak, kalau besar jadi insinyur ya nak, kan bapak ibu udah capek cari duit nak. Besar nanti kamu yang bantu bapak ibu cari duit ya nak ya. Urusan ini duit. Di kepala kita ini isinya duit. Ini neneknya Nabi Isa lain, minta sama Allah Ta'ala, ya Allah, anakku buat kamu, milikmu dan buat kamu. Saya tidak akan ambil hak saya lepaskan, kewajibannya saya bebaskan. Masya Allah. Ibu-ibu zaman sekarang kan kebanyakan nuntut hak juga sama anaknya. Aku mbok mulu ya meteng sangang sasi. Aku ibumu 9 bulan aku mengandung, menyusui 2 tahun, derita yang kurasakan sekarang ini kau balas. Masya Allah. Kakek nuntut hak. Ya namanya anak ya jalankan kewajiban, tapi ibu ya cok ngono-ngono banget ngono loh ya. Jadi ibu itu seperti ibunya neneknya Nabi Isa alaihissalam, ibunya Siti Maryam alaihissalam. Apa yang terjadi? Lahir perempuan, gelo. Ya Allah kok wedok. Nah, kalau perempuan kan ibadahnya nggak bisa maksimal, ngurusi masjidnya nggak bisa maksimal. Perempuan ada menstruasi, apalagi zaman dulu, zaman Nabi terdahulu itu kalau perempuan menstruasi syariatnya beda, syariatnya lebih berat. Perempuan menstruasi nggak boleh keluar dan dibangunkan rumah khusus perempuan menstruasi, ditaruh di sana, dikunci, nggak boleh keluar. Dia nggak bisa apa-apa, kayak bisa ngurus masjid, apalagi masjid ya, ngurus yang lain aja nggak bisa. Nah, ini gimana nih Allah, nggak sempurna nih kalau seperti ini. Tapi karena niatnya kuat, Allah kasih cucunya Nabi. Manusia biasa lahir anak perempuan, dari anak perempuan itu lahir seorang Nabi tanpa seorang ayah, tanpa disentuh manusia. Makanya untuk menghormati Sayyidatuna Maryam alaihissalam, untuk menghormati Sayyidatuna Maryam alaihissalam, maka di Al-Quran nama Nabi yang disebut bersama ibunya hanya Nabi Isa alaihissalam. Isa bin Maryam. Gak ada misalnya Ismail bin Ibrahim, gak ada lah. Ismail bin Ibrahim ada gak? Gak ada. Yang ada cuma Isa bin Maryam. Untuk apa? Menghormati ibunya, untuk mengenang ibunya. Dan ibunya ini dari mana? Dari neneknya. Sama Allah Ta'ala ditunjukkan, nih loh hasil niatmu. Kalau kamu nggak punya anak laki-laki, kamu punya anak perempuan, tapi niatmu kuat, ku jadikan cucumu laki-laki dan hebat. Gara-gara apa itu? Niat. Berarti niat itu ajaib atau nggak ajaib? Berani nggak berniat? Yakin? Niat sing ape? Jangan pulang dari sini, Beb, saya berani berniat, Beb. Apa? Rahasia, Beb. Mesti elek. Niat yang baik-baik, ya niat yang baik-baik. Itu kekuatan niat seperti itu. Nabi Isa alaihissalam itu hasil daripada niat seorang wanita yang pengen punya anak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tuh pengen semua orang masuk ke dalam agamanya Allah. Pengen semua orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau kita bayangkan dari Mekah kok bisa tekan Praci gitu. Nabi Muhammad SAW tuh pengen anak cucunya ini menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah kok bisa dari Mekah, Madinah, dari Madinah tekan Wonogiri ono putu Nabi, Ponorogo ono putu Nabi, Trenggalek ono putu Nabi, Amerika ada putu Nabi, India ada putu Nabi, Jepang ada putu Nabi, walaupun mampir. Ya kan, berapa bulan ganti gitu kan? Di mana-mana kok sampai ada itu. Karena apa? Karena kekuatan niatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, ikhwani rahimakumullah, satu ingatan untuk semuanya, biar yakin sama Nabi Muhammad SAW. Ini himbauan saya untuk diri saya sendiri dan orang-orang yang mau mendengarkan, terhadap keturunan Nabi dan keturunan wali. Keturunan Nabi dan keturunan wali, prasangka yang baik. Prasangka yang baik, jangan kamu lihat turunannya, lihat nabinya dan lihat walinya. Lihat nabinya dan lihat walinya. Dalam Al-Quran, baru neneknya Nabi Isa, niatnya seperti itu, dikasih Maryam alaihissalam dan dikasih Isa alaihissalam. Betul? Dalam Al-Quran, kisah Nabi Khidir alaihissalam, ketika membangun rumah yang mau roboh, itu kakeknya yang turunan ke-7 ke atas, itu orang baik, punya niat yang baik untuk anak keturunannya. Anak keturunan yang ke-7 sampai dijaga, dikirimkan 2 nabi untuk menjaganya. Itu dalam Al-Quran. Nah kalau turunan orang-orang biasa dari umat Nabi yang terdahulu, bukan turunan Nabi, turunan Rasul, lantas bagaimana turunan Nabi dan turunan wali dari umat Nabi Muhammad SAW? Jadi yang prasangka baik sama semua turunan wali dan turunan Nabi.
Nabi pasti punya niat yang besar untuk anak cucunya. Nabi Muhammad SAW pasti punya niat yang besar untuk anak cucunya. Kemudian wali-wali Allah itu donga niki mesti dintekke nggo anak putune. Untuk anak cucunya pasti doanya luar biasa. Maka prasangka yang baik terhadap semua keluarganya orang-orang soleh. Lupakan apa yang kamu lihat. Lupakan apa yang kamu lihat. Kalau perkara amar ma'ruf nahi mungkar itu berlaku pada siapapun jelas. Ya, berlaku pada siapapun jelas. Tapi jangan sampai hati kita rusak. Jangan sampai hati kita rusak. Harus hati kita prasangka baik yang sebesar-besarnya. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilmu niat, kata para ulama, adalah sepertiga agama. Jadi ketika jenengan bisa menguasai ilmu niat, maka jenengan telah menguasai sepertiga agama ini. Kenapa kok sepertiga agama? Karena urusan din itu dibagi jadi tiga. Ada yang merupakan hati, ada yang merupakan ucapan, ada yang merupakan perbuatan. Lah pokoknya urusan hati itu ada pada islahun niyah, yaitu menata niat dengan baik dan benar. Makanya para ulama itu sangat perhatian sekali dengan urusan niat. Saya masih berjumpa dengan orang-orang soleh, orang-orang tua didikan orang-orang dulu. Itu kalau ketemu kemudian ngasih nasihat, terakhirnya pasti bilang begini, Allah Allah fin niyah. Nah, perhatikan benar urusan niat. Jangan sampai salah di dalam berniat. Karena cintanya dan perhatiannya dengan urusan niat, makanya para ulama itu rata-rata kitabnya bab pertama itu adalah bab tentang niat. Arba'in Nawawi, innamal a'malu bin niat. Nanti jenengan baca Riyadhus Shalihin juga sama innamal a'malu bin niat. Dan masih banyak kitab hadis yang lain itu diawali dengan innamal a'malu bin niat. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau karena cinta dengan muridnya dan siapapun juga yang mau mendengarkan nasihat beliau sampai ngajarin, kamu kalau mau niat dan kamu capek, kamu saya ajarin niat yang gampang. Saya ini kalau sudah mau berbuat apapun juga saya sudah niat, kamu tinggal niat copy paste niat saya. Nawaitu ala manawa Habib Ali Al-Habsyi. Saya berniat sesuai dengan apa yang telah diniatkan Habib Ali Al-Habsyi. Maka semua yang beliau niatkan kita juga mendapatkan. Tapi syaratnya hatinya itu niat benar, copy paste terhadap niatnya beliau. Dari saking enaknya niat di copy paste aja bisa. Ada dua cerita, tidak boleh panjang-panjang ini. Cerita yang pertama yang kejadian yang ada di Surabaya. Ada dua habaib yang luar biasa, Masya Allah, Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi dan Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya. Nah ketika ada satu majlis, ya ada satu habib yang mimpin, ada habib yang masih muda tapi alim hadir di sana. Yang masih muda itu dalam hati bilang, ini kalau saya diberikan kesempatan ceramah, ada ilmu yang penting yang mau saya sampaikan kepada yang hadir ini semuanya. Niat itu, ini ilmu penting, ini manfaat untuk semuanya. Tapi sampai akhir nggak dikasih kesempatan ceramah. Terus saya majlis dipanggil sama Habib yang sepuh, panggil, yang ada di hatimu tanpa kamu bicara sudah saya transfer ke hatinya yang hadir semuanya, tanpa harus capek-capek bicara. Lah itulah kekuatannya nih niat. Dalam kitab Manhajus Sawi juga sama, ada salah seorang pemimpin pasukan perang, ketika dia meninggal dunia, beberapa hari kemudian salah seorang daripada sahabatnya bermimpi berjumpa dengan dirinya. Kemudian ditanya, gimana nasib kamu di akhirat sana? Alhamdulillah, saya ini diampuni oleh Allah, dibalas amalan saya dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena berkahnya niat. Kok bisa berkah niat? Iya, saya tuh pernah ketika mimpin pasukan, saya bawa pasukan tuh banyak sekali. Ketika saya lihat pasukan saya yang sangat banyak, saya dalam hati mengatakan, kalau seandainya saya hidup di zaman Nabi Muhammad, pasti Nabi Muhammad akan saya tolong dengan pasukan-pasukan saya ini. Maka berkat itu, niat itu pengen menolong Nabi Muhammad. Padahal mungkin tidak dia lakukan kembali ke zaman Nabi Muhammad, mungkin enggak? Enggak mungkin kan? Tapi niat itu menembus segala macam batas. Jadi begitu dia niat dan niatnya itu sahihah, niat yang beneran, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Makanya sekarang kita niat jadi pasukannya Nabi Muhammad, tapi lewat HP kita. Lewat HP kita semuanya. Datang ke majelis ini, begitu duduk langsung cek channel YouTube Habib Novel, langsung buat status.
Jenengan duduk di sini, tapi jenengan berharap semoga yang di rumah yang lihat status saya juga ikut mengikuti pengajian ini. Kalau saya dapat amalan, maka mereka pun juga mendapatkan amalan. Maka Anda membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad dengan HP Anda masing-masing. Sekarang kita koreksi, HP kita ini rata-rata bantu usaha setan menyesatkan manusia, atau membantu Nabi Muhammad SAW memberikan hidayah kepada manusia yang lainnya. Yang bisa jawab diri kita sendiri. Semoga barokah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Habib Muhammad. Semoga berkah dan manfaat. Jazakumullah khairan. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.